juga kami minta syukur dan banyak terima kasih kepada pesertaan Tuhan. Kami sudah ditibakan di Taman Angsa Tuhan. Besar kami akan mengadakan ibadah kebersamaan dan Tuhan. Pimpin dan baik kami dari awal hingga akhir kebersamaan di Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita berada di Taman Angsa ya. Pemandangannya bagus ya. Iya. Ada kolam renangnya gede. Berenang boleh di kebun Ibu angsa. berenang boleh? Ntar kita berenang ya. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah kebersamaan ini, kami undang Bapak Ibu untuk masuk ke mengambil saat bersamaan. Ya, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana tadi Engkau telah menyertai perjalanan kami dari Sukabumi sampai ke tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, di mana kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kebersamaan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bagi Pak Pendeta yang akan membawakan sebagian kecil dari firman-Mu, biarlah Kau sertai dia, dan biarlah juga kami akan mendengarkan oleh pengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk.
kita baca berbalasan Mazmur 25 ayat 4 sampai 9 ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang jahat. Ya, kita memuji Tuhan kembali. Kusiapkan hatiku Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ulang. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan
25 apa 27 tahun lalu saya ke sini. Waktu itu saya dipanggil khotbah, saya masih di Bintaro, panggil khotbah GKI Cicurug. Terus sama MJ-nya dikasih nginap tuh di situ. Terus karena saya sendiri, istri saya mungkin lagi Baru hamil, punya bayi. baru punya bayi. Saya ajak adik saya yang bungsu nginap di situ. Ya, ada kali 27 tahun lalu apa 25 lah. Iya. Udah itu nggak balik-balik sini lagi, akhirnya Balik sini. balik juga. Balik Masih juga. tetap begitu nggak Pak? Tetap begitu nggak ada Oh, perubahan? lebih bagus. Lebih bagus ini dari Kayaknya yang ini dulu. punya NJ, ada penatua GKI Cicurug ya. Pak, yang punyanya yang tadi yang saya salamin itu loh. Oh itu. Lili. Oh, Lilinya udah. boleh nanti itu lagi. Ya, kita sebagai pengurus kan ya. Iya. Tapi kok nggak kurus-kurus ya? Pada gemuk-gemuk. Ada sudah ngurus ya, Pak. Jadi malu Pak semua. Pengurus kan bisa artinya orang yang menjadikan kurus. Ya. Bisa juga yang ngurus. Bisa juga yang ngurus. Pengurusan badan. Bisa juga pengurusan badan. Ya, sebelum kita baca Alkitab, saya teringat hewan angsa. Di mana hewannya ya? Ada, Pak. Tuh Pak. Ada Pak. Angsa mana? Oh itu sana. Banyak di bawah, Pak. Di atas. Yang sudah kita lihat warna apa aja? Angsa putih, Hitam. hitam, ya. Di bawah sana tuh ada agak merah putih Kecuali yang ada di yang bawah. dicat biru ya, baru Ada di dia bawah. jadi biru. Ya, angsa. Jadi saya mau mengajak kita untuk belajar dari hewan angsa, ya, untuk memasuki firman Tuhan ini. Jadi ada kata-kata bijak mengatakan gini: jadilah seperti angsa, di atas air terlihat begitu anggun, sementara di bawah air kakinya giat bekerja. Ya. Kalau kita lihat hewan angsa berenang ya, kayaknya kok dia nggak takut tenggelam. Gitu ya. Beda sama kita, nanya dulu dalam nggak? Angsa nggak ada tuh, lihat air terjun aja, mau dalamnya kayak apa terjun. Tapi kakinya di dalam giat bekerja. Ya. Jadilah seperti angsa yang tetap tenang dan tegar meskipun sebenarnya sedang terluka. Ini memang istimewa hewan angsa ini. Kalau dia terluka, dia nggak ngomong-ngomong kayak yang lain. Saya lagi terluka nih, tolongin saya. Enggak, enggak. Tenang aja dia, walaupun dia sedang terluka. Jadilah seperti angsa yang menarik dan kuat. Itu mah. Bunyi angsa juga. Oh iya, bunyi angsa itu ya. Itu. Saya nggak ribut ya. Soang. Jadilah seperti angsa yang menarik dan kuat tanpa perlu menampakkan kerja kerasnya di depan banyak orang. Jadi kalau kita sebagai pengurus tidak perlu kita gembar-gembor. Wah, saya ini pengurus loh, saya udah capek nih ngurusin kalian, capek saya. Belajar pada angsa ya. Tenang aja dia, tenang. Tapi kakinya tetap bekerja. Nggak perlu gembar-gembor. Ya, capek saya ngurusin kalian, tahu nggak? 2 tahun saya jadi pengurus. Tak perpanjang lagi ya, kalian masih nggak beres-beres juga. Angsa itu tenang. Jadilah seperti angsa yang meski rapuh namun tetap berhasil menjadi sosok yang tegas ya, dan memiliki harga diri. Iya, dia memiliki harga diri yang tinggi, angsa ini. Jadilah seperti angsa yang cantik. Memang hewan angsa itu cantik ya. Kalau udah dalam air itu, tanpa perlu memamerkan betapa besar usahanya, namun selalu bisa membuat dunia mengaguminya. Kita lihat angsa, kita kagum. Wow. Nah, itu beberapa peribahasa mengenai angsa. Nah, mari kita lihat dari segi apa yang unik dari hewan angsa ini. Ya, hewan angsa itu biasa juga disebut soang, apalagi
Swan. Kalau bahasa Inggrisnya swan. Mungkin dari kata itu kali ya, swan jadi soang. Jauh tambah Tambah G. Swan jadi soang. Mirip-mirip sih. Kedengaran nadanya ya, mirip-mirip. Nah, apa yang menarik dari hewan angsa ini? Dia memang dari keluarga bebek. Keluarga bebek, ciri khasnya itu tubuhnya besar, lehernya panjang, melengkung, ya, melengkung, kaki berselaput besar, kita lihat, ya, dan warna bulunya itu cantik, ya, cantik. Kalau nggak salah bulunya dijadikan ini deh, Bantal. bulu tangkis ya, kok, ya, kok, betul. Bantal juga, bantal bulu angsa. Bantal bulu angsa, ya, ya. Nah, apa yang menarik? Ternyata pengamat hewan menemukan ada 7 hal yang menarik dari hewan angsa ini. Pertama, dia itu hewan yang setia. Jadi kalau dia sudah cari pasangan hidup dan dia dapat, dia setia sampai mati. Wah, itu hebat tuh. Ya, nggak kayak anjing. Kali ini kawin dengan yang mana? Kawin dengan yang mana? Angsa itu enggak. Sekali dia temukan, itu terus dia nempel terus sampai mati. Setia dia. Hewan yang setia. Dia bertahan bersama pasangannya sampai akhir usia. Ya. Nanti kita lihat makna rohaninya ya. Yang kedua, hewan angsa itu dia cepat belajar. Nggak tahu sekolah di mana kan? Atau bapak ibunya memang IQ-nya tinggi ya? Jadi anak-anaknya juga tinggi. Jadi termasuk hewan yang cerdas. Hewan ini mudah dilatih untuk mengikuti gerakan dari hewan lain hingga mengikuti gerakan manusia. Nah, kenapa angsa bisa begitu? Karena angsa melakukannya mengira manusia itu atau hewan yang di dekatnya itu induknya. Jadi dia mencontoh apa hewan yang terdekatnya atau manusia, dia anggap itu induknya. Makanya dia cerdas. Dan rasa ingin tahunya tinggi. Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Hewan yang cepat belajar terbang. Nah, ini dibandingkan dengan unggas yang lain. Dia ini pada usia 2 hingga 3 bulan dia udah bisa terbang. Cepat sekali, cepat sekali. Selain bisa terbang, dia juga bisa bertahan kalau dia sudah terbang. Nah, yang ketiga, keistimewaannya dia bisa tidur di darat dan di air. Ini bisa tidur di darat dan di air. Kalau kita tidurnya di Kasur. di darat. Kar. Kalau di air tenggelam. Malah nggak bisa tidur kita ya. Unik dia. Tidur di mana saja. Bisa di air, dia tidak takut tenggelam. Di darat, ya dia juga bisa menyesuaikan diri. Dan keseimbangannya luar biasa di air. Ada nggak angsa kalau di air dia begini? Enggak, seimbang dia, tenang aja. Wah, hebat. Keseimbangannya hebat. Ya. Nah, kalau dia di darat, dia membuat sarang bersama pasangannya tadi. Pasangan seumur hidup, ya, pasangan seumur hidup. Yang keempat, dia punya kemampuan terbang dan berenang yang lihai. Ya, tubuhnya memang besar, ya, tapi dia bisa terbang. Memang ini bukan jenis angsa yang seperti ini. Ada angsa jenis angsa Kanada, itu memang badannya lebih langsing. Wah, itu kemampuan terbangnya luar biasa. Kemampuan terbangnya luar biasa. Bahkan kalau yang angsa Kanada itu bisa mencapai kecepatan 100 km kalau dia terbang. Memang badannya langsing. Ya, kalau angsa sebesar ini susah ini. Berat. Ini enak untuk daging. Sate. Sate, ya. Itu soang itu. Dia soang de angsa. Ya, sayapnya juga kan lebar ya. Sayapnya kan lebar. Iya. Ditemukan ada yang sayapnya bisa sampai 3 meter. Wow, 1,5 ke sini, 1,5 ke sini. Wow, lebar itu kan, 3 meter.
Yang kelima, keistimewaannya itu dia melakukan migrasi secara rutin. Migrasi itu perpindahan. Jadi kalau musim di sini musim dingin, dia cari ke musim panas, hangat. Begitu dia. Rutin dia. Makanya kemampuan terbangnya luar biasa. Bahkan para ahli pernah menemukan ada seekor angsa, jadi ditandain nih ya. Angsa ini ditandain, ditemukan 3000 km. Wow, berarti dia bisa terbang 3000 km dari sini kemana ya? Dari sini ke Bali aja 1200. Berarti 3 kalinya ya. Sampai Maluku kali ya. Papua mungkin ya. Bisa sampai 4000. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi harga tiket naik dia nggak peduli. Tiket pesawat mau naik dia nggak peduli. Gratis. Gratis ya. Asal perutnya terisi, terbang dia. Kita perut terisi tetap beli tiket. Kita tetap beli tiket, tapi angsa tidak. Yang keenam, dia itu pemberani. Ya, dengan tampilannya yang anggun, dia agresif saat diganggu. Siapa yang berani ganggu angsa? Kalau Kejar orang liwat saja. Dia bisa nyosor ke sini. Berani dia. Kayaknya anggun ya, tapi berani dia. Ya, seekor Indo angsa itu bisa melakukan serangan pada hewan lain atau pada manusia kalau anaknya diganggu. Dan yang ketujuh, istimewanya adalah dia butuh 6 minggu untuk mengerami telurnya. 6 minggu berarti setengah bulan. Kalau ayam 21 hari, 3 minggu. Ya, kalau soang angsa ini 2 kali lipat. ya. Jadi dia hewan penyayang. Nah, dia ini hewan penyayang keluarga. Nah, ini kita kan lagi bulan keluarga nih ya. Dia hewan penyayang keluarga. Dia mengerami telur-telurnya selama 6 minggu tanpa berpindah tempat. Ya, dia sayang betul sama telurnya, apalagi nanti kalau menetas. Dan rata-rata itu bisa 8 sampai 10 butir telur. Wah. Jadi berbahagialah yang pelihara angsa karena banyak. Nah, makna rohani apa yang kita dapat dari cerita tentang angsa? Ya, yang pertama tadi dia itu hewan yang setia. Nah, hewan yang setia. Kesetiaannya luar biasa. Makanya kalau kita datang ke resepsi pernikahan kan sering tuh hewan angsa kan jadi hiasan. Dua angsa. Iya, 2. Tuh. Mana? Yang di atas. Dia itu di atas tuh 2. Oh iya, itu dia. Wah, nanti foto situ ya. Wah, keren tuh. Sedang bermesraan. Iya. Wah, keren tuh. Iya. Nanti kita gantian foto sama mereka. Iya, iya. Kesetiaan. Iya, betul itu, betul. Itu sering jadi lambang ya. Bertahan bersama pasangannya hingga akhir usia. Ya. Jadi kalau dia sudah mencari pasangan dan dia sudah menentukan, nggak perlu janji nikah. Langsung saja. Dalam suka maupun duka, nggak perlu sehat sampai akhir hayat, nggak perlu. Yang penting bukti. Yang penting bukti. Nah, manusia ini sering janji tapi lupa. Lupa janjinya. Lupa sama janjinya, lupa sama buktinya. Ya. Nah, angsa nggak perlu janji, yang penting bukti. Itu kan ada iklannya ya. Kami nggak perlu janji, yang penting bukti. Nah, ini angsa. Jadi kita juga di tengah keluarga nih ya, nggak usah umbar-umbar janji. Ya, akhirnya nanti nggak ditepati. Lebih baik lakukan walaupun kita nggak berjanji. Oh, itu jauh lebih baik. Nah, itu angsa. Ya, ini makna rohaninya. Nah, mengenai kesetiaan ini coba lihat. Kemarin kan di waktu pendeta Sosamnya. Dari Injilnya dari mana? Yang intinya apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Dari Ya. mana? Ayo, kita dapat hadiah. Ayo, dari mana? Coba.
Kejadian Kan Tuhan Yesus yang ngomong tuh. Perjanjian Masa Baru. kejadian? Ada perjanjian lama. Masa kejadian kalau Ada. Tuhan Yesus yang ngomong? Ini Tuhan Yesus yang bilang. Kan Apa yang telah dipersatukan Allah? tulang rusuk dari si Adam Itu kejadian. Ya itu dari kejadian. Ayo kemarin dari Lupa. baru 2 hari. Iya lupa lah. Ayo. Markus, ya Markus 10. Ayat berapa? Ayat 1 sampai Ya. Nah, 12. di ayat mana yang bilang apa yang telah dipersatukan Allah? Di ayat Ayat mana? Ayat 9, ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Dan aku ngeliatin yang berenang. ya. Ini nggak fokus ke Pak Pendeta, fokus ke sana. Lihat sini dulu, Bu Dice. Lihat sini. Ya. Nah, Tuhan Yesus di sini mau mengingatkan kesetiaan. Ya, sampai Tuhan memisahkan dalam kematian, ya, tidak boleh diceraikan. Kesetiaan. Angsa belum pernah dengar firman ini kali ya. Kalaupun kita ngomong, mungkin kita malah disosor. Tapi dia membuktikan. Nah, ini luar biasa. Nah, manusia dengar tapi mengabaikan. Nah, angsa nggak dengar tapi melakukan. Jadi luar biasa. Belajarlah dari angsa ini. Kesetiaannya luar biasa. Ada satu lagi. Nah, itu kalau hubungan dalam rumah tangga. Dalam hal iman, kita juga diingatkan supaya kita setia sampai mati. Ada yang pernah dengar? Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Tuh, Wahyu pasal berapa? Coba buka Wahyu. Ayo Wahyu. Oh iya, Wahyunya di gereja. Kenapa nggak dibawa? Wahyunya nggak diajak tadi. Wahyu pasal 2 ayat berapa? Coba Wahyu pasal 2 ayat. Wahyu pasal 2 ayat berapa? Jadi udah diarahkan tuh Wahyu pasal 2. Di HP juga ada. Ayo. Wahyu pasal 2 ayat. Nah. Wahyu pasal 2 ayat. Yang kamu duluan nanti berenang langsung. Wahyu pasal 2 ayat. Tunggu Pak. Biar pada cari dulu Pak. Cari. Ku cari. Biar pada pusing. Nyarinya di Wahyu 20 kali. Wahyu 2. Iya Wahyu 2 Bapak. Nolnya jatuh nggak? Kalau jatuh berarti 20. 2. Ayo, ini juga melatih supaya kita nggak pikun. Wahyu 2 ayat 10 A atau B? B. 10B ya. Gimana bunyinya Ibu? Hendaklah engkau Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya. Tuh, setia sampai mati. Setia dalam hal apa saja? Ya, dalam hal kebenaran, dalam hal berumah tangga, dalam hal pelayanan juga loh. Dalam hal pelayanan, ya. Kita berupaya tidak ada yang apa ini ya? Ingkar janji. Nggak ada yang mundur. Ya, salah paham sedikit nggak apa-apa lah. Ya, namanya manusia, tapi jangan sampai mundur. Setia sampai mati. Janji sih janji, tapi nggak ikutan kegiatan rapat. Iya, itu dia ya. Janji doang. Ayo, siapa tuh? Siapa itu ya? Nggak ada kan di sini? Oh, di gereja lain. Nggak ada di Sama sini. nggak ada, setia semua mah. Semuanya setia. Ya.
Nah, yang ketiga nih, saya teringat kata-kata bijak dari seorang berhikmat. Dia mengatakan gini, sekalipun kamu masuk ke air kotor, ya, sekalipun kamu masuk ke air kotor, tetaplah rapi seperti angsa putih. Wow, ini menarik. Sekalipun kamu masuk ke air kotor, tetaplah rapi seperti angsa putih. Nah, kita lihat itu air ya, itu kan kotor tuh. Itu pasti angsa tuh berenang. Tapi lihat tuh angsanya tetap putih. Ya, lihat angsanya tetap putih. Ini juga biar rapi, biar nanti masuk di kolam juga apa-apa kan rapi. Nah, apa makna kata-kata hikmat ini tentang angsa ini? Sekalipun angsa masuk ke air kotor, tetap putih. Ya, tetaplah rapi. Masuk dalam dunia Ya. yang gelap atau kamu harus tetap Bersih hatimu. Ya, sekalipun kamu masuk ke dalam dunia yang kotor, ya, dunia yang jahat ini, namun tetaplah kamu memiliki hati yang bersih. Ya, itu di Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Ya, jadi luar biasa ya angsa ya. Kayaknya hewan biasa tapi Patut dicontoh. iya, patut dicontoh. Nah, berikutnya kata-kata bijak lagi nih. Tetaplah tenang, ya, tenang dalam suasana hati yang putih. Belajarlah dari seekor angsa. Apa artinya? Jadi kata-kata bijak ini lahir dari pengamatan seseorang terhadap angsa yang begitu perhatian, baik kepada pasangannya maupun anak-anaknya. Jadi hewan ini hewan yang sayang keluarga, ya, hewan yang sayang keluarga. Bukankah memang Tuhan menciptakan keluarga untuk kita saling mengasihi, ya kan? Keluarga itu untuk kita berikan yang terbaik, untuk kita di dalamnya saling membina. Nah, angsa ini luar biasa. Tenang putih, belajarlah dari angsa. Ungkapan cinta, kepedulian angsa terhadap pasangan dan anaknya sungguh luar biasa. Dia sangat protektif, artinya sangat melindungi anak-anaknya. Dia menjadi gambaran ibu yang begitu penyayang. Makanya selain angsa itu simbol kesetiaan, pernikahan, tapi juga simbol seorang ibu yang begitu perhatian, yang begitu cinta pada anak-anaknya, pada keluarganya. Nah, dan yang terakhir, masih kata-kata bijak, kunci untuk membangun otot yang kuat, belajarlah pada angsa yang berenang. Itu angsa ya? Oh bukan, Pak, manusia. Gimana kalau di Tapi dia ketawa kok. Dia mendengarkan khotbah Pak Pendeta. Kunci untuk membangun otot yang kuat, belajarlah pada angsa yang merentangkan, ya, merentangkan baik itu sayap-sayapnya maupun kaki-kakinya. Nah, dalam kehidupan kita, Berarti angsa bekerja terus. iya, kakinya itu gerak terus itu ternyata di dalam. Kayaknya dia nggak gerak, tapi di dalam itu gerak terus. Iya, luar biasa. Nah, kalau dalam kehidupan beriman berarti apa? Kunci untuk membangun iman yang kuat, ya. Kalau tadi angsa kan otot yang kuat. Iman yang kuat dalam hidup ini adalah apa? Setia melayani, setia. Betul. Setia melayani Tuhan, setia pada keluarga kita. Amin. Langsung doa ya. Ya. Berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami belajar dari hewan angsa yang Tuhan ciptakan supaya kami banyak belajar dari apa yang angsa lakukan. Hewan juga Tuhan pakai supaya kami berhikmat, karena dengan berhikmat itulah hidup kami akan lebih baik, lebih bijak, lebih setia, lebih melayani. Tuhan, kami semua sebagai pengurus, tambahkan kesetiaan kami, kekompakan kami, komunikasi di antara kami, kesetiaan kami melayani, dan khususnya dalam beberapa minggu ke depan kami akan membentuk panitia Natal untuk Natal lansia. Kiranya kami dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita, lebih bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan kami juga berdoa untuk anggota lansia supaya Tuhan berikan kami semua kesehatan. Kami teringat Bapak Luther Tombilangi, Ibu Paulina Gasong, mungkin masih ada lagi yang lain, Bapak Mulyadi Karnadi dan Ibu Cencen. Tuhan berkati supaya semua lansia senantiasa ada dalam kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami, kiranya Tuhan tambahkan kasih di dalam diri kami untuk semakin mengasihi keluarga kami, memberi yang terbaik untuk kesejahteraan keluarga kami. Kami menyerahkan rangkaian acara kami hari ini, kebersamaan kami di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.